Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial mengenai cara memperbaiki cartridge printer yang buntu ya, atau beberapa cara yang saya pakai ketika saya menghadapi cartridge itu buntu ya. Sebelum kita mulai ke cara pertama, sebaiknya kita mengenal apa sih head printer atau cartridge itu. Ya, ini sebenarnya materi dasar teknisi ya buat teman-teman yang pengen belajar atau pengen mencoba cara saya, silahkan. Buat pemakai printer atau user biasa, saya harap mungkin untuk pengetahuan ya. Seandainya teman-teman pemakai printer biasa atau user biasa mencoba cara saya ya, dengan pengetahuan teknis printer yang kurang, bila terjadi kesalahan bukan tanggung jawab saya ya. Ini materi untuk teknisi dasar. Oke, kita mulai mengenal head. Cartridge atau head printer itu terdiri dari disk ya, atau istilahnya kalau di Canon ya cartridge ya, ini sama head printer. Di dalam cartridge ini ada semacam spons ya, spons. Kalau kita buka ya, tapi kalau teman-teman yang pemakai biasa jangan buka ya. Kalau sekali buka nanti untuk merapatkan susah. Ini sebagai contoh aja. Kalau kita buka cartridge itu dalamnya seperti ini. Cartridge itu dalamnya isinya seperti ini. Ya, ini cartridge, ini spons tempat resapan tinta ya. Ini spons tempat resapan tinta. Ini ya. Warna biru, kuning sama merah. Jadi ini merah, ini biru, ini kuning. Nah, seperti ini. Dalamnya kosong. Langsung menuju filter head, terus ke head ya. Dalamnya kosong. Dalamnya cuma isinya spons. Begitu juga dengan yang hitam, sama. Kalau hitam satu, cuma sponnya besar. Ya, spons besar. Langsung dia ke filter head ya. Seperti itu isi dalam cartridge ya, isi dalam cartridge printer Canon, baik Canon maupun HP. Terus ya, ini kalau kita buka, kita patahkan, maka untuk yang warna di dalamnya itu seperti ini ya. Jadi ini spons numpang seperti ini ya, numpang seperti ini. Makanya ada bekasnya ini ya, ada bekasnya ini. Jadi numpang seperti ini. Nah, isinya tinta ini, isinya tinta yang mengalir ke head. Nah, isinya sebelum masuk ke head, tinta itu ada di head, ada filter ya, ada filter seperti ini. Ini kuning, ini biru, ini merah. Filter ini gunanya untuk menyaring kotoran atau debu yang masuk di head. Jadi nggak langsung ke head. Cuma masalahnya ketika printer itu jarang dipakai ya, maka cairan yang ada di head atau di filter ini kadang-kadang mengering ya, mengering. Ini menuju sini, ini lubangnya sangat kecil. Nah, lubang head itu sangat kecil, nggak kelihatan ya. Untuk tinta yang mengering maka akan rawan sekali buntu. Nah, PR kita ketika cartridge ini atau head ini buntu, itu cara membersihkannya seperti apa. Begitu juga dengan yang hitam. Yang hitam seperti ini, filternya lebih besar ya. Dari sini ya, ini ada bekasnya ya, hitamnya. Nah, ini numpang nempel di atasnya seperti ini. Ini isinya tinta masuk ke filter tintanya, baru masuk ke head ya. Seperti itu gambarannya ya, gambaran dari
cartridge ya. Gambaran tentang head atau cartridge, jadi kita jadi tahu seberapa kecil ya filter, seberapa kecil lubang tinta yang menuju ke head, dan seberapa kecil head itu sendiri, lubang nozzle-nya nggak kelihatan ya. Jadi kita tahu resiko printer kalau jarang dipakai. Maka secara logika aja, cairan yang ada di head ini, kalau printer kita jarang dipakai, cairan yang ada di head ini tetap di head ini. Nah, untuk jangka panjang, lama kelamaan, kalau printer itu nggak dipakai ya dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, maka yang akan terjadi, tinta printer itu akan mengering dan menyumbat head. Jadi kalau punya printer itu usahakan sering dipakai baik printer Canon, HP maupun Epson. Jadi cairan yang ada di sini ganti baru, cairan yang ada di sini ganti baru. Beda dengan kalau kita jarang dipakai, cairan yang ada di sini tetap di sini, akhirnya menggumpal, mengering ya. Akhirnya lubang nozzle tempat keluarnya tinta atau head ini tersumbat, sehingga ketika kita buat ngeprint nggak bisa keluar warnanya. Selanjutnya kita sudah mengenal head, dalamannya head seperti tadi, seperti ini ya. Terus kita sudah mengenal juga, tahu resiko seandainya printer itu jarang dipakai. Terus sekarang kita cara cek cartridge itu masih bagus apa sudah rusak atau buntu ya. Caranya ambil tisu ya, kita pakai tisu ya, seandainya posisi cartridge kita tidak keluar warnanya, ambil tisu, diambil cartridge-nya, terus pakai tisu. Nah, kalau seperti ini kemungkinan warna merah buntu ya, terus pakai tisu ini. Nah, kalau warna ini ya berarti semua warna keluar ya, semua warna keluar. Seandainya di tisu keluar warna merahnya full ya, ini biru full, kuning full katakan ya, tapi ketika dibuat ngeprint warna merahnya nggak keluar, itu bisa kemungkinan rusak headnya, bisa kemungkinan ini kotor, bisa kemungkinan konektor yang warna kuning-kuning di rumah cartridge ini kotor, bisa kemungkinan karena fleksinya kotor, bisa kemungkinan karena botnya. Jarang terjadi di bot. Yang sering untuk printer Canon sekarang, kalau sudah di tisu seperti ini ya full tapi nggak keluar, berarti rusak. Untuk memastikan, dicoba di printer yang normal ya. Kalau dicoba di printer yang normal itu bisa keluar, berarti ada masalah dengan ini kotor, ini kotor, atau konektornya ada yang masuk nggak bisa keluar, elastis keluar, atau bisa juga konektor difraksi, atau bisa juga di bot ya, ada kemungkinan. Tapi kalau di printer ini nggak normal ya, di tisu keluar, dibuat ngeprint di printer ini katakan tidak keluar, terus dibuat print di printer lain, printer yang normal di printer lain tetap nggak keluar, berarti cartridge ini rusak. Jadi dipahami ya. Begitu juga dengan yang hitam. Yang hitam full seperti ini ya, tapi dibuat ngeprint nggak keluar, hasilnya putus-putus. Kalau cartridge sekarang rusak ya. Untuk memastikan benar-benar rusak apa enggak, dicoba di printer yang masih normal. Kalau di printer yang masih normal tetap hasilnya putus-putus, berarti cartridge ini rusak ya. Kekuatan cartridge printer Canon sekarang antara 3 sampai 4 rem. Untuk seri G mungkin 5 sampai 6 rem ya, kekuatannya segitu. Memang dari pabriknya dibuat seperti itu, ada batas kekuatannya. Setelah kita tahu cara cek cartridge apakah masih bagus atau tidak ya,
pakai tisu, terus kita sekarang menentukan apakah benar cartridge ini rusak atau buntu. Ya, kita bisa ngecek seperti ini. Ya, ini berarti merahnya nggak keluar. Ketika kita buat ngeprint, warna birunya normal, warna kuningnya normal, dan warna merahnya tidak keluar sama sekali, berarti buntu. Ada dua cara, ada beberapa cara, ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 4 cara membersihkan head yang buntu. Ini warna merah buntu, ya. Ya, pastikan cartridge itu rusak atau buntu. Ya, kalau buntu bisa dilanjut dengan 4 cara ini. Ya, tapi kalau rusak, ya, rusak, katakan di tisu full ya. Seharusnya normal, tapi buat ngeprint putus-putus berarti rusak kan. Alternatif untuk memastikan seperti tadi, ya berarti rusak. Ya, kalau dibuat ngeprint di printer lain normal, berarti bermasalah dengan printernya, yang sebagaimana yang saya kemukakan tadi. Ya, pertama menormalkan cartridge yang tidak normal atau buntu atau telat. Ya, pertama dengan cara head clean, ya, di driver printernya klik kanan, preferences atau property, ya, di maintenance atau pemeliharaan, di deep clean atau cleaning, ya, dua ini untuk membersihkan head yang buntu atau cartridge yang terlambat, atau apa maksud saya, tinta yang terlambat ke head. Ya, pertama seperti ini, lakukan beberapa kali. Kalau tetap seperti ini, kita sudah head clean beberapa kali, tetap nggak keluar warna merahnya, katakan warna merahnya ya sebagai contoh ya, tetap nggak keluar, kita gunakan cara berikutnya. Yang pertama tadi adalah dengan head clean lewat aplikasi bawaan software driver. Kalau nggak ada berarti drivernya belum terinstall. Lewat head clean tidak mampu, tidak mempan, ya, kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan toolkit, disedot memakai toolkit, ya. Ini toolkit, ini cara yang kedua, ya, pakai toolkit. Toolkit bisa bikin sendiri atau bisa beli di online. Bentuknya nggak seperti ini bikin sendiri, ya. Kalau mau bikin sendiri, cara bikin alat penyedot seperti ini, videonya sudah ada, silahkan dicari. Insya Allah sudah ada sekitar di channel saya ini ada sekitar 700 video lebih, ya. Video cara membuat toolkit ini juga sudah ada. Kalau bingung cara mencarinya, cara mencari video saya dengan cepat ada di video paling akhir, bisa dilihat nanti caranya, ya. Oke, kalau di head clean tidak mampu, maka kita sedot pakai alat toolkit ini, ya. Kita tempel sini alat toolkitnya, kita sedot. Ya. Nah, untuk warna merah tetap nggak keluar. Kalau tetap nggak keluar, pakai cara yang kedua. Tetap nggak keluar, pakai cara yang ketiga, sampai beberapa cara. Kalau tetap nggak bisa, berarti tingkat kebuntuan sangat parah. Kalau saya sudah sampai ke cara keempat, nggak bisa, ya sudah, saya angkat tangan. Begitu juga dengan yang hitam, ya. Dengan yang hitam juga disedot, seandainya hitamnya buntu, ya. Nah, sedot, ya. Toolkit buat sendiri seperti ini ada dua, yang kecil buat warna, yang besar buat hitam. Itu cara kedua. Cara kedua menormalkan head atau menangani head atau cartridge yang buntu. Setelah memakai cara pertama tidak mempan, tidak
atasi ya, pakai cara pertama tadi head clean tidak mempan, terus pakai cara kedua sedot tidak mempan, saya biasanya pakai cara yang ketiga dengan cara ya kita pembuangan dengan cara didorong pakai spatnya lebih besar dari ini, lebih bagus. Jadi kita dorong, kita lubangi selubang infus pas dengan ini ya, kita dorong. Nah, seperti ini ya. Atau bisa juga pakai air ya, kita ambil air ya, masukkan dulu. Air, dorong ya, dilihat ya, bisa kelihatan ya keluarnya. Nah, seperti itu. Ya, seandainya ini katakan cartridge hitamnya buntu ya, sudah kita dorong seperti tadi, udah keluar ya, seharusnya normal, normal. Kita tisu, keluarnya full. Tetapi ketika kita buat print nggak normal, berarti ininya rusak ya, dia buntu tapi dia rusak. Nah, untuk memastikan, balik ke tadi ya, dicoba di printer lain yang normal, apakah bisa apa enggak. Kalau enggak, wah, positif, rusak ya. Itu cara yang ketiga ya, didorong pakai spet. Terus seandainya cara ketiga tetap nggak bisa, maka terakhir pakai cleaner ya, cairan cleaner ya. Kita rendam cartridge ini di cairan cleaner ya, batasnya segini atau terserah ya. Ini kalau Canon nggak terlalu berbahaya. Yang berbahaya ketika ngerendam headnya printer Epson. Kalau nggak hati-hati bisa konslet. Kalau Canon nggak ada masalah ya, seberapa ya. Kalau saya secara logika untuk ngilangin kerak ini tingginya segini paling enggak. Ini filternya, sehingga cleaner itu nanti bersinggungan dengan tinta atau tinta yang mengerak ya, menghancur, tambah ke atas, sehingga lubang nozzle ini bersih dari tinta merak ya. Kita rendam seperti ini ya, direndam seperti ini ya, direndam. Lamanya ngerendam gak mesti ya, tidak pasti ya, bisa beberapa menit, bisa beberapa hari, bahkan bisa berhari-hari ya. Disitulah tingkat kesabaran seorang teknisi diuji. Dan kenapa servis cartridge itu mahal? Karena memang butuh kesabaran ya. Kalau gerusah-gerusu, maka yang terjadi bisa-bisa head yang bagus atau cartridge yang bagus bisa rusak. Makanya saya sarankan buat pemakai atau user biasa, Anda berani mencoba, berani nanggung resiko ya, karena butuh pengalaman. Kalau di video ini kelihatan teman-teman enak, simpel ya, tapi sebenarnya di situ butuh kehati-hatian, butuh kesabaran dan ketelatenan. Kalau gerusa-gerusu bisa menyebabkan kerusakan. Jadi itu caranya ya. Pertama di head clean atau depth clean, terus kedua disedot pakai toolkit, ketiga didorong memakai suntikan atau spet, yang keempat dengan cleaner ya. Kalau sudah
dilakukan berbagai cara dari keempat cara tadi tetap tidak bisa, ya berarti kalau saya pribadi angkat tangan, ya tingkat kebuntuan sangat parah. Ya, kita tawarkan user mau ganti atau bagaimana. Ya, itu aja trik atau cara, 4 cara yang biasa saya pakai untuk menangani cartridge yang buntu. Prakteknya ada di video-video tutorial sebelumnya. Ya, kalau bingung cara mencari video saya dengan cepat, karena videonya sudah sekitar 700 lebih, teman-teman bisa baca cara mencari video saya dengan cepat di akhir video ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.